sudah diteliti organ otak manusia itu terdiri dari tiga jenis organ otak. Yang pertama yang disebut dengan otak reptilia. Itu persis sama. Ya, dunia kedokteran membedah di dalam organ otak kita itu ada satu jenis otak yang namanya otak reptilia. Yang sama fungsinya ya dengan otak yang dimiliki oleh binatang reptilia. Inilah yang sangat sensitif, reaktif. Kalau kita melihat misalnya ular itu kan cepat sekali reaktif, emosional dan sebagainya. Tiba-tiba marah, bersedih dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada manusia yang reaktif, yang emosional dan sebagainya, maka manusia itu dikendalikan oleh otak mamalianya, reptilianya. Kemudian ada satu jenis otak lagi yang namanya otak mamalia. Ini namanya otak tradisional, otak primitif. Ya. Sama dengan binatang mamalia. Apabila kita ini dikendalikan oleh otak mamalia kita, maka manusia itu akan menjadi manusia yang serakah, yang penuh dengan nafsu, tidak punya rasa malu dan sebagainya. Dan otak yang ketiga itu disebut sebagai otak kortikal. Otak yang mampu mengendalikan kesadaran manusia. Jadi di dalam organ otak kita ini ada tiga jenis otak. Nah, otak reptilia, mamalia, dan kortikal. Nah, disinilah kadangkala ada aturan-aturan apa kita leluhur, agama dan sebagainya. Fungsinya itu adalah sebenarnya untuk mengendalikan hawa nafsu tadi. Bagaimana caranya mengaktifasi otak kortikal manusia tadi. Nah, otak ini ternyata mendapat input informasi dari sel-sel saraf manusia tadi. Jadi, manusia, organ tubuh manusia ini terdiri dari sel-sel. Dan setiap sel itu terdiri dari saraf-saraf. Dan setiap saraf itu terisi DNA. Oleh karena itu, DNA yang ada di dalam tubuh manusia itu sebenarnya adalah unsur keturunan. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa leluhur kita, ya ada di dalam diri kita. Orang yang mampu menyatukan dirinya, yang mampu membaca tentang DNA-nya tadi, mengaktifasi DNA-nya, dia mampu berkomunikasi dengan leluhurnya. Jadi hanya manusia yang mampu mengaktifasi sel DNA di dalam dirinya yang mampu berkomunikasi dengan leluhurnya. Jadi leluhur itu bukan adanya di mana-mana, ada di dalam diri kita itu. Nah, tadi dikatakan oleh Tuhan, kalau kamu menggunakan akal dan pikiranmu, maka sebenarnya kamu akan menerjemahkan sebagian dari kekuasaan. Kita melihat bahwa dengan otak dan akal pikiran manusia, kita mampu menciptakan misalnya dimensi spiritual tadi ya, yaitu gelombang yang disebut dengan elektromagnetik. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya goib, ya, bahasa langit goib gitu ya. Tetapi kan goib ini kan harus bisa diterima oleh akal dan pikiran. Maka ditranslate-lah, diterjemahkanlah goib itu ke dalam bentuk teknologi informatika gitu. Teknologi informatika. Maka orang menciptakan hasil cipta karsa otak dan akal pikiran manusia dalam bentuk ya ini Android dan sebagainya. Nah, Android ini kan bisa menangkap suara yang datang dari Amerika. Orang bicara di Amerika tertangkap di sini. Kadang-kadang kita bicara di sini, kita bisa melihat orang yang ada di Amerika. Nah, siapa yang membawa suara kita sampai ke sana? Dan siapa yang membawa gambar-gambar itu tiba kita melihat orang yang sedang apa di sana? Yang membawa itu adalah goib, makhluk goib yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi diterjemahkan sebagai gelombang elektromagnetik. Dan gaib ini sudah dimanfaatkan oleh manusia untuk memudahkan kehidupan-kehidupannya. Dan gaib-gaib itu ternyata itu juga sudah dimanfaatkan oleh para leluhur kita dulu. Ya, sebelum Google menciptakan ini, leluhur kita sudah tahu dulu sedang apa orang di sana dan sebagainya. Ya, demikian pula di dalam konteks bagaimana leluhur kita itu bisa berkomunikasi, berbahasa dengan sel-sel dan DNA yang ada dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga ketika dia merasakan sesuatu yang tidak seimbang, menimbulkan sakit dan sebagainya, dia mampu memerintahkan, mensabdakan
kembalilah pada tatanan semula. Sehingga apa? Mereka bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit dengan konsep bagaimana mereka menyatukan dengan alam yang ada di dalam diri mereka. Jadi kesimpulannya adalah antara spiritualitas dan realitas itu adalah dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dari hasil penelitian orang-orang jeni, orang berhasil, ternyata bukan hanya kecerdasan intelektual semata-mata. Kecerdasan intelektual hanya berperan 20%. Ya, yang 80% itu ditentukan oleh kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Itu sudah hasil penelitian. Nah, sehingga apa? Sehingga teman-teman yang menekuni alam spiritualitas tadi itu harus dipertemukan dengan apa yang disebut kecerdasan intelektual tadi, sehingga ini akan bersinergi satu dengan yang lainnya. Mungkin saja teman-teman yang mendalami kecerdasan spiritual tadi menangkap gelombang tadi, gelombang gaib yang diciptakan oleh Tuhan, ya, sebagai rambu-rambu, dan itu nanti akan diterjemahkan oleh teman-teman yang betul-betul berbasis pada kekuatan intelektual. Oleh karena itu, perguruan tinggi tidak boleh melepaskan dirinya hanya sebatas pada mengolah kecerdasan intelektual semata-mata. Tapi bagaimana perguruan tinggi itu mengelola knowledge tadi itu, ya, tidak dibatasi oleh kekuatan kecerdasan intelektual semata-mata. Jadi kombinasi antara kecerdasan spiritual dan intelektual ini akan disatukan dan akan melahirkan sebuah kekuatan-kekuatan baru, dan itulah yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh problem-problem yang dialami oleh masyarakat. Jadi untuk itu saya tutup bahwa dalam rangka menghadapi tahun 2021 itu, maka kita harus kembali pada titik nol tadi yang disebut oleh Romo, ya. Dan bagaimana kita mampu membumikan konsep atau prinsip manunggaling kawula Gusti, bahwa di dalam diri kita ini ada unsur Gusti. Bagaimana unsur Gusti dan kita itu menyatu, dan menyatunya itu untuk dibumikan. Dalam arti kata, bagaimana menyatunya hamba dan robnya tadi itu untuk kepentingan alam jagat raya. Dan itu akan melahirkan sebuah konsep yang saya sebut sebagai catur budi. Budi terhadap diri sendiri, budi terhadap sesama manusia, budi terhadap manusia dengan alam jagat raya, dan budi manusia terhadap Sang Pencipta Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Romo. Terima kasih. Apa yang panjenengan utarakan ini, saya jadi teringat bahwasannya apa yang diceritakan oleh Romo Jati kepada saya banyak berguru pada beliau. Nah, pada suatu saat ada orang-orang dari Amerika peneliti sebanyak lebih kurang 12 orang, dan akhirnya mereka menulis penelitian mereka orang barat ini adalah menuju ke Asia